Bapak Ibu, kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuki pelayanan firman. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih, kami datang kepadamu merendahkan diri. Kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bersyukur buat firman-Mu yang terus-menerus menghibur, menguatkan, dan juga mengarahkan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Sebelum kami membaca kembali bagian Alkitab, kiranya Roh Kudus-Mu yang menolong kami, memberi kami kekuatan yang memampukan kami memperbaharui kehidupan kami. Dan kami mau setia melakukan firman dalam kehidupan keseharian kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, dalam kelemahan dan keterbatasan, Tuhan yang menolong, memperlengkapi, dan memberkati hamba-Mu agar firman Tuhan ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari Wahyu 3 ayat 20. Saya akan membacakan untuk kita. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah Tuhan mencukupkan apa yang kita butuhkan. Dari sudut jenis sastra, kitab Wahyu yang kita baca tergolong dalam sastra apokaliptik, yaitu tulisan yang hendak mengungkapkan perihal masa depan dengan gambaran-gambaran yang menakjubkan dan kerap menggunakan ungkapan ataupun perlambang simbolik. Masa depan tersebut digambarkan dengan cara yang berbeda atau kontras dengan keadaan sekarang. Karena itulah gambaran tentang masa depan ditampilkan secara menakjubkan. Misalnya, gambaran tentang kehidupan yang dibaharui oleh kedatangan kembali Tuhan Yesus dengan gambaran ungkapan langit dan bumi yang baru dan kota Yerusalem yang baru. Wahyu 21 dan 22. Pasal 3 ayat 20 merupakan bagian dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22, yaitu peringatan atau teguran kepada salah satu jemaat yang mendapatkan peringatan atau teguran. Jemaat yang dimaksud adalah Laodikia yang keadaannya suam-suam kuku. Panas tidak, dingin pun tidak. Artinya tak jelas dan tak pasti dalam berkeyakinan dan berperilaku sebagai persekutuan Kristen. Ayat 15-16. Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan jemaat Laodikia yang suam-suam kuku atau tidak jelas dan tidak pasti terungkap dalam sikap dan perilaku mereka yang merasa kaya, baik secara jasmani maupun rohani. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ayat 17. Karena itulah Yohanes dalam penglihatannya berdasarkan wahyu dari dan wibawa Tuhan Yesus Sang Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, seperti yang diungkapkan dalam ayat 14, menasihatkan jemaat Laodikia agar sungguh-sungguh berpaut padaku Tuhan Yesus. Ayat 18. Bahkan dengan kasihnya Tuhan Yesus menegur
dan menghajar jemaat Laodikia untuk bertobat. Ayat 19. Tujuan semua ini agar jemaat Laodikia tak suam-suam kuku lagi dan beriman kepada Tuhan Yesus dan berperilaku selaku persekutuan Kristen. Nasihat, teguran, dan ajaran dari melalui penglihatan Yohanes ini tentu diharapkan direspon secara terbuka oleh jemaat Laodikia. Dan sekali lagi, agar mereka tidak suam-suam kuku, melainkan berpengharapan, berkeyakinan yang jelas terhadap Tuhan Yesus sebagai persekutuan Kristus. Tidak cuma mengaku-ngaku atau klaim saja bahwa mereka kaya baik secara rohani maupun jasmani, padahal mereka hanya asik dengan diri sendiri dan tak peduli terhadap yang lain, baik sesama juga Tuhan Yesus. Dengan pengungkapan yang luar biasa, sebagaimana layaknya jenis tulisan apokaliptik, digambarkan bahwa Tuhan Yesus yang maha tinggi bersedia berdiri dan mengetok pintu atau tempat berhimpun jemaat Laodikia dan berharap mereka mendengar dan membuka pintu baginya. Ketika respon itu terwujud, maka ia akan masuk dan makan bersama sebagai bukti jalinan persekutuan kasih dan limpahan yang berkecukupan sejati, yang tidak cuma klaim dari sikap dan perilaku suam-suamku. Bapak Ibu kaum lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan Yesus menuntut sikap dan perilaku yang jelas, tak ragu, tidak abu-abu, atau tidak suam-suamku. Sikap dan perilaku ini penting demi masa depan ketika Tuhan Yesus datang kembali dan meminta pertanggungjawaban semua orang yang mengaku beriman kepadanya. Sikap dan perilaku ini perlu dijaga hingga akhir hayat, sehingga janji dan jaminan berlaku bagi kita. Janji dan jaminan Tuhan Yesus berlangsung dalam sepanjang kehidupan. Tidak hanya terjadi nanti, ketika kita sudah tidak ada lagi dalam kehidupan di tengah dunia ini. Karena Tuhan Yesus yang kita imani adalah Tuhan yang hidup, yang menilik anak-anaknya di dunia, tempat anak-anaknya menjalani hidup, hingga pada waktunya ia datang kembali, menegaskan statusnya yang maha tinggi, dan mengangkat kita untuk turut dalam perjamuan sukacita dan kemuliaannya. Kalaupun seseorang pergi meninggalkan dunia sebelum Tuhan Yesus datang kembali, janji dan jaminan itu tetap berlaku bagi semua orang yang setia beriman dan berpengharapan kepadanya. Keyakinan dan pengharapan itu yang mendasari kekuatan kita untuk menjalani hidup dalam sikap, dalam perilaku yang mengaminkan dan tidak ragu, tak suam-suam kuku, bahwa Tuhanlah yang mencukupkan kebutuhan kita. Dan sebagai pertanyaan pendalaman bagi kita, ada dua. Yang pertama, faktor-faktor apa sajakah yang sering membuat kita bersikap dan berperilaku ragu, tak jelas, atau suam-suam kuku dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yesus. Dan yang kedua, manusia butuh hidup berkecukupan. Lalu, apakah maknanya ketika Tuhan Yesus berkata bahwa manusia hidup tidak dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah? Selamat merenungkan dan men-sharingkan firman. Tuhan memberkati.